bersama kita di Selo Podcast. Bersama dengan gue Philo Sebastian dan Michelle. Belum. Anda belum dimasukkan ke sini. Kali ini kita kedatangan tamu lagi, tamu spesial hari ini. Iya. Boleh perkenalkan? Ya, hai, saya Geraldine Centang Biru. Masuk langsung. Saya host ini, Pocinki. Lu nggak Podcast boleh gitu. Cina kekinian. Lu nggak boleh gitu. Yang centang biru cuma kita berdua. Lu nggak boleh gitu. Oh, ada yang belum Padahal- centang biru ya. Padahal Makanya saya lebih banyak ya. Makanya beli dong kayak kita. Oke. Kali ini kita udah di episode 10. Spesial ya. Oke, kali ini tuh ada tema yang hangat-hangat panas sebenarnya. Oh ya. Kita udah mikirin ini udah lama buat kalau sama lo. Bohong banget orang tadi barusan di brief gue. Barusan tadi katanya ini kepikiran. Ayolah kita bikin kan. Iya. Tapi enggak, gue udah pernah mengalami Menginginkan. ini dan kayaknya cocok gitu seorang Pak Geraldi kita Eh, ajak jebak di sini ya Yang kan. lengkap ngomongnya Geraldine Centang Biru. Geraldi Centang Biru Iya. ya kan. Gue Centang Biru hampir semua Udah lah, platform lo. udah dong. Hampir semua platform lo gue. Dia nggak tanggung-tanggung. TikTok doang yang belum, gimana ya? Lu kenal orang TikTok nggak? Kenal. Nanti kita berdua centang lu. Obrolin ya. Bisa lah diatur itu. Enggak, kita berdua aja. Tapi ini Jadi ya. ini masih relate loh. Maksudnya kita ngebahas centang biru, ngebahas kesombongan. Dan ternyata yang saat ini kita mau bahas itu di Cepot episode 10 tentang Arogansi. arogansi. Wah, itu bidang gua banget tuh. Bidang kita sebenarnya. Kita tuh kayak paten. Kita udah kayak ibaratnya kalau dalam hal-hal arogansi, level gue tuh udah kayak ini, atlet Mana? profesional udah. Kesombongan gitu. Jadi ada satu hal yang menurut gua agak nyerempet sih, anget-anget panas tadi tuh. Karena kan kita kerja di bidang ya Sosial media, dan entertainment. entertainment dan banyak promosi-promosi ini tuh kan. Gue pernah belum lama ini teman SMA sih, gila. Apanya Boleh betul ya? sebutin namanya? Enggak dong. Enggak usah. Jangan lah. Kepromot dong. Oh iya. Nggak boleh pansos. Yovita ya? Bukan. Hey. Siapa lagi tuh? Gak tahu gue juga tahu. Sylvie. Gimana tadi? Jadi dia datang lah belum lama ini. Sebenarnya dulu juga nggak yang gitu deket-deket banget. Tapi dia melontarkan pertanyaan. Menurut gue agak general sih, karena gue nggak tahu sebenarnya dia tuh ada tujuan atau enggak. Cuma dia nanya aja gitu, bener-bener plain, ketemu udah lama nggak ketemu, nanya. Dia bilang, Cel, kalau endorse lu bayar nggak sih? Ya menurut Bukan. lo aja. Cel, kalau temen endorse bayar nggak sih? Lah, Gitu. Ya mungkin kalau nanya endorse itu bayar apa enggak ya pasti bayar dong. Pasti Tapi dia bayar dong. dengan judul temen kalau mau endorse bayar nggak sih? oke. Menurut lu bayar gak sih? Tergantung tiap influencer. Kayak kalau misalnya gue itu emang sama manajemen gue, kita pengennya games kita itu lebih ke brand. Jadi emang kalau lu lihat story gue itu, gue nggak pernah ambil endorsan. Pun kalau gue ambil endorsan itu tuh berarti toko-tokonya teman-teman gue. Semua toko-toko teman-teman gue, dan gue nggak pernah minta bayaran ke mereka. Gitu kalau gue. Tapi kan ada beberapa influencer yang emang dia nyari duitnya dari endorsan yang di story-story itu kan. Nah, Iya, ya bener-bener gitu. dia paid promote or anything ya. Iya, itu kan balik lagi ke influencernya kan. Jadi tapi kalau lu sih memang dari manajemennya udah nentuin juga ya. Bukan ditentuin sih, lebih Kesepakatan bersama? Iya, kita lebih diskusi gitu. Karena pertimbangannya itu kalau misalnya kita ngambil online shop, kadang brand itu mau pakai kita tuh mikir lagi gitu. Karena kan kayak gini deh. Ini boleh nyebut brand gak sih? Boleh. Ya misalnya gini, lu sering di endorse sama ya online shop baju-baju di online shop. Gimana? Di store-store biasa gitu. Iya, di store online shop nih. Instagram Iya gitu. kan? Gak apa-apa, gak masalah. Tapi ketika ada misalnya Uniqlo mau pakai lu, ya otomatis image lu itu udah online shop banget. Jadi kayak Agak beda kelas iya, juga kalau ya jadinya. Uniqlo mau pakai lu, mereka pasti mikir kayak yang, wah nanti baju gue setara Kalah nggak sih? sama Iya, online bener. shop. Nah itu, jadi kayak lebih ke, tapi balik lagi ke itunya, ibaratnya ke influencernya masing-masing. Kalau gue emang ya udah kesepakatan kita mau mainnya gamenya brand. Jadi kayak kalau online shop gitu, emang aku nggak ambil, kecuali itu punya teman-teman aku gitu. Kalau gue waktu itu memang langsung terang-terangan jawabnya, karena gue nggak tahu ya dia mau
endorse atau enggak. Pokoknya tiba-tiba langsung nanya nih, udah lama gak ketemu, tiba-tiba, Cel, kalau temen mau endorse tuh bayar gak sih? Gue langsung jawab, tergantung sih deket apa enggaknya. Karena kebetulan gue malah gak gabung manajemen apa-apa kan. Ya. Gak ada yang ngurusin. Ada yang mau ngurusin gak? Ada nanti sugar daddy. Waduh. Mau gampang lah kalau lu gampang dicariin kalau lu. Kalau Vilo susah ya? Iya, kalau Vilo agak bukan susah. Ya, harus bisa yang- tapi lama. Lihat rambut baru gue dulu dong. Harus Kenapa? harus yang di Jerman. Iya. Inside jokes ya. Inside jokes nanti kita jelasin ya. Iya. biar menggelitik. Boleh. Sekarang aja apa? Waduh, Jangan dong. Terus Masih liatin rambut gua? Iya, itu Tatanan rambut Michelle. rambut basah banget lu kayak habis berenang di pantai. Oke, lanjut. Terus gue bilang ya tergantung orangnya. Jujur kayak misalnya teman-teman yang deket, apalagi yang lagi main, itu tuh nggak perlu endorse, bahkan gue bakal beli barang mereka dan gue akan willingly ngepost gitu loh. Memang support, karena memang ya Kayak sebenarnya. sambal gue. Gue bayar loh, ingat gak? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oh iya. Jadi Gua minta baru nomor nggak tahu rekening. kan. Dia Mau minta nomor. ngajar orang nggak usah. Tapi udah maksudnya kayak gitu, tapi bukannya gue mau bahas karena ini ya, tapi memang kalau memang gue suka, apalagi kalau barangnya cocok ya, memang gue juga mau coba, pasti gue bakal beli dan gue bakal dengan sengaja gitu, memang karena gue mau support teman sendiri, gue bakal post. Tapi itu juga pasti dalam ukuran relasi temannya tuh yang semana gitu. Kalau yang kayak mungkin kayak cuma ya ketemu sekali atau dikenalin temen, ya bahkan gue bilang mau dibilang teman juga kok ya agak memaksakan gak sih, jadi SKSD gitu. Jadi emang itu pandangan lu yang memang cara mensupport adalah kalau emang kita teman ya begitu, karena deket, ya gue pengen support, gue beli gitu kan. Bahkan dia nawarin nih, Cel, gue lagi buka ini nih, gue mau kasih lu coba, misalnya kayak gitu. Bahkan gue langsung bakal ngomong, nggak usah, gue beli aja, gue memang lucu juga nih, akhirnya gue beli itu. Kalau misalnya memang entah gue kurang cocok atau gue belum tentu gue mau beli, itu bakal juga gratis nggak apa-apa, atau ya pokoknya memang bantu-bantulah. Tapi kalau nggak kenal, nggak deket, tiba-tiba ya kan, promotin Sayyidat Cafe gue dong, lau sate. Iya. Banyak banget tuh, apalagi gue tuh kan waktu SMP, SD, SMP tuh banyak yang kayak bencong, banyak yang kayak gitu. Tiba-tiba orang yang bilang bencong itu kayak yang pernah ada yang nge-DM, gue lagi kerja ini nih sekarang, boleh nggak pet promote gitu. Kata gue, sekarang aja lo baru nginget gue anjing dulu. Kan, Where are you, bitch? Gitu. harus disadarkan ya, Iya, kadang-kadang memang kan nggak tahu diri. Cara jawabnya sih ya mau nggak mau kayak aduh sorry nggak bisa, tapi pakai dalam hati buset deh. Kalau gue misalnya enggak, gue lebih ke yang nggak balas aja gue. Langsung lu abaikan. Gue diemin aja. Kalau misalnya biasa kan udah ada feeling tuh, template-nya nih. Misalnya nih ada tiba-tiba teman lama lu yang kayak ger gitu. Titik ya itu kalau kan. nggak minjem duit prospek. Iya. Numpang endorse. Biasanya kalau misalnya udah ada hawa-hawanya lah, kayak misalnya nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, tiba-tiba ger titik. Pasti ada sesuatu. Iya, dan itu gue diemin aja, kayak mereka mungkin berharapnya gue balas kan, tapi mereka tahu nih gue nggak balas, akhirnya langsung mereka tulis itu kan, boleh nggak ya gitu. Jika kamu Tapi itu nonton, juga nggak balas. Jika kamu nonton, ini kamu. Iya, banyak. Tapi gue juga pernah dapat pengalaman yang serupa. Gue kan buka jasa tarot ya, dan total udah hampir 6 tahun, jauh sebelum gue berkonten lah. Gue buka jasa tarot, dan memang gue kalau narot itu gue narotin orang yang kalau gue kenal, gue tuh udah memang ngasih syarat nggak boleh bayar, karena gue punya beban untuk narotin orang yang gue kenal. Karena lu jadi tahu. Iya, dan belum tentu setelah gue tarotin hubungan pertemanan itu masih baik. Pertama itu takutnya. Kedua, karena kalau yang gue gak kenal ya bayar, nggak deket ya bayar, karena itu adalah harga yang harus lu ambil ketika gue ngomong jelek-jeleknya, ketika gue narotin lu, dan bagi gue itu adalah sebuah jasa kan. Iya, duit profesional pekerjaan Itu pekerjaan gitu loh. Duit profesional Tapi aja. sekarang tuh sampai banyak banget yang ngomong kayak gue mau dong tarot, bayar nggak sih kalau temen, atau temen dari temen yang kayak pengen dong sekarang bisa nggak gitu. Sampai ada temen dari temen kita, sebutin aja kalian namanya. Penakut banget. namanya depannya Gerald. Waduh. Serius? Akhirnya Depannya Gerald. Jadi Centang biru belakangnya. dia
dulu kan dia buka jasa desain kan. Dia buka jasa desain dan memang gue beli jasa dia karena gue suka gambarnya. Jadi gue beli. Pas gue udah kuliah semester 3 atau semester 4, dia tiba-tiba minta gue untuk baca tarot. Oh, gue bilang boleh, tapi hubungi admin gue aja karena lagi rame, jadi ada antriannya. Dan emang kayak gitu. Oh, harus bayar ya, soalnya kan kita teman, terus keuangan gue lagi gini. Gue bilang, oh sorry banget, soalnya kita nggak deket banget dan hampir jarang, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol. Habis itu dia ngomongin masalah ini ke teman dekat kita. Dia bilang, parah banget sih Vilo, masa dia nggak mau bacain tarot? Padahal kan itu kan talenta dari Tuhan. Ini. Dia bilang, bawa Tuhan. terus dia pakai bawa Alkitab juga. Dia bilang, gue secara nggak langsung menyalahgunakan kemampuan yang diberikan Tuhan, padahal itu kan seharusnya buat bantu orang. Terus gue langsung kesel. Gue bilang, ini kan konsultasi ya, maksudnya bukan cuma tarot reading, adalah psikologi, adalah memang konsultan murni. Apakah ya mereka juga kan kerja gitu loh. Kayak gue tuh menerima jasa ketika lu punya masalah apa yuk, lu mau bahas apa yuk, kita terbuka yuk gitu. Maksudnya itu yang gue lakukan, gue sediakan waktu, jam, kopi, tempat nongkrong. Terus tuh pengen, oh kan kita teman gitu. Memang kalau temen ya sharing Nggak gitu sih, kan. menurut gue orang tuh perlu tahu batasan gitu loh, bukan batasan, perlu tahu arti kata teman itu segimana gitu. Bukan berarti kenal doang tuh bukan teman. Menurut gue itu kayak ya udah apa sih? Sekedar kenal. Apa sih bahasa Inggrisnya? Acquaintance. Gitu kan. Kalau cuman kenal itu acquaintance, kayak kenalan gitu. Kalau teman itu yang lu ngobrol, yang lu udah sering Seenggaknya udah ketemu beberapa kali. Iya, itu baru lu bisa bilang temen. Iya, gitu. tahu selak beluknya lah. Iyalah, kalau cuman kayak kenal-kenal gitu doang mah itu tapi bukan nih, temen. gue agak nggak terima sih ketika tadi temennya bilang temennya waduh jauh banget kan, sampai jauh itu aja udah jauh Iya, banget nih, kita temen mau dari bilang teman jauh. kita. Iya, temennya dari ya jauh lah pokoknya. Temennya Belum tentu Gerald. gue kenal. Iya, nama depannya Gerald. Iya. Nama yang ngomong itu Gerald. Iya. Parah emang Gerald. Emang yang nama-nama Gerald itu kayak tau diri semua. Itu dia ngomong kayak menyalahgunakan karunia Tuhan. Iya, gitu. Kenapa lu nggak minta ke orang tarot reader lain? Iya. Semua tarot reader juga diberi karunia Tuhan. Kenapa mesti spesifik ke lu? Jadi dia mungkin ngerasa, jadi ada omongan yang Biar mengatakan dihajarnya orang lain. katanya, oh udah YouTube sekarang, udah gini, kayak gitu-gitulah. Pasti sih. Terus juga yang itu makanya karena kan itu juga memang balik lagi kayak pekerjaan lebih ya, kita kan dapat uangnya juga dari sana ya. Yang kita kerjakan itu kan nggak make sense dong kalau dia nanya bayar apa enggak ya, terus saya dapat uangnya dari mana? Tapi karena mungkin di pikiran mereka itu karena kayak orang-orang kayak kita gitu, oh lu kan enak, lu kan tinggal posting doang. Lu cari duitnya gampang. Lu masa sih lu nggak mau bantu gue? Tapi yang mereka nggak tahu proses growingnya itu berapa lama gitu. Bener. Misalnya kayak gue sampai di sini aja tuh, misalnya sampai di titik ini yang centang Berdarah-darah biru, yang Centang kuning terkenal- Snapchat. terkenal banget di mana-mana. Padahal berdarah-darah ya kan. Iya, maksudnya proses sampai di titik ini tuh bisa kayak 6 tahunan gitu. Itu yang mereka nggak tahu gitu. Jadi kayak Indomie tiap hari ya. sempat Iya gue. kan? Jadi kayak hal itu yang mereka nggak hargai gitu. Mereka cuma kayak lu mah enak posting doang dapat duit. Masa gitu doang nggak mau bantu gitu. Padahal ini tuh pekerjaan kita juga, sama kayak lu jualan tuh kan pekerjaan lu. Coba kalau misalnya gue tiba-tiba minta barang ke lu. Nah, itu boleh juga. nggak gue minta barang lu 10? Kan teman. Teman. Itu juga Gimana? sama kayak sebaliknya. Ternyata memang ada juga orang-orang yang mungkin belum tentu influencer. Ya kalau sesama influencer kita juga kayak masih agak pahit-pahitin ya. Misalnya kita menjual jasa atau barang, tiba-tiba instead of beli, endorse gua dong. Ada loh. Ada. Banyak Ada. lah. Apalagi yang influencer dadakan yang entah muncul dari mana, sebetulnya kayak ngode gitu loh. Apalagi itu biasanya yang kayak gitu orang-orang yang followersnya baru 1.000 tapi di bio-nya udah kayak gini. For Business, endorse sama dengan DM. Apaan anjing? Follower baru 1.000 kagak tahu itu beli juga apa kagak, goblok. Jajan keluarganya semua, robot. Iya anjrit. Iya banget lu, iya banget. Sosokan DM endorse DM lu.
Tapi ya gitu sih. Jadi kayak sebaliknya kan maksudnya itu kan mata pencaharian kita ya. Kalau memang tujuannya support atau memang mau, Iya. ya nabung beli gitu, bukan minta. Tapi gue suka kayak beneran kata Vilo, kalau misalnya bilang kita kan teman, lah justru kalau temen lu harusnya Bener, itu dong. support. Udah beli dan ya lebih bagusnya lagi tawarin kalau memang cocok ya. Kita juga jangan terlalu memanis-maniskan Susah gitu sih. kan. Tapi ada juga beberapa yang agak lumayan gak tau diri. Udah dikasih gratis, minta lebih. Gue pernah gitu kayak gitu. Gini kan, Tapi memang lu yang kasih apa iya. dia minta? Gini, awalnya tuh kan kayak gue kan emang kalau story itu gue nggak pernah ngambil bayaran karena semuanya yang gue storyin online shop itu punya teman-teman gue. Pokoknya yang gue merasa gue deket dan gue merasa wah ini barang mereka ini harus banyak yang tahu gitu. Jadi gue gue storyin aja. Pokoknya teman-teman gue. Nah, ada waktu itu salah satu lah orang jangan disebutin ya. Dia Disuruh kita sebut-sebut. mancing gue biar kalian berantem aja. Dia gini, dia nggak DM gue kan kayak yang ini dong promosiin dong ini gue mau endorse mau kirim barang kan. Gue bilang oh ya udah kirim aja gitu. Terus kata dia bayarnya berapa? Kata gue nggak usah bayar, tapi gue cuma bisa ngambil buat story. Kalau feed gue belum bisa. Oh masuk feed dong, nggak apa-apa kita bayar aja gitu karena kita juga udah sering sama selebgram lokal di daerahnya sana. Itu kata gue tapi kita belum bisa ambil sih kayak kalau misalnya online shop karena dari manajemen itu rate card gue itu emang didesain buat brand gitu. Kalau online shop pasti nggak bakal masuk. Nggak apa-apa. Kita bayar sesuai rate card gitu kata dia. Pede. Kata dia gitu. Kata gue sumpah nggak apa-apa. Jangan sini gue storyin aja gitu. Udah bagus Ngerti ya. nggak niat sih? baik ya. Gue tuh bilang sini storyin aja gitu kayak Udah etiket baiknya udah ada gitu. iya gitu. Orang juga udah lumayan, bahkan belum tentu fit juga. Kadang-kadang ada meleset malah Iya, story lebih sumpah. kenceng. Kadang-kadang kan. Kata dia nggak bisa gitu. tahu. Kata gue kata dia gini. Nggak apa-apa lah, maksudnya jangan kasih harga teman ya, kasih harga sesuai rate card aja, kata dia gitu. Pede banget. Gitu kan. Terus udah dong, ya udah gitu. Gue mintain sama manajer gue rate card gue kirimin ke dia. Wah kaget dia tuh. Wah gede juga ya, gitu kata dia. Bisa nggak diomongin sama manajemen sama manajer lu harganya dibuat 1 juta gitu. Which is 1 juta itu dengan SOW gue disuruh buat video. Gue suruh posting di feed gitu. Sementara itu diskonnya kira-kira lebih dari 100%. Gak nyampe lah. Gak nyampe ya? Bahkan, aduh pokoknya Misalnya dikit banget lah. 90-an. 95 98 gak sih? Iya. Iya, diskon itu bisa 98%. Even story gue nggak segitu harganya. Ya, yang gue mau kasih gratis nih. Value story gue tuh nggak segitu gitu. Terus kata dia gini, ayo dong dibilangin. Gue tuh biasanya tuh sama selebgram Palu yang ini. Itu katanya. Ulang nggak apa-apa. Sensoran. Ayo dong dibilangin ke manajer. 1, 2, 3. Ayo dong dibilangin ke manajer lu. Kita mah biasanya sama selebgram A ini selebgram lokal. Sama selebgram A ini aja kita bayarnya biasanya 800 ribuan. Terus kata gue, hey, follower aja yang sana sekian ribu, gue bukannya gue sombong tapi itu value loh. Itu berdasarkan analitik aja udah beda. Iya, dan berdasarkan engagement juga beda. Dan gue tuh dari awal udah niat mau bantu elu loh. Tapi kenapa meminta lebih gitu? Maksudnya bukannya gue Sesuai sombong, kemampuan iya, lah. bukannya gue ini. Karena banyak teman-teman gue yang lain itu biasanya kayak ketika gue bilang ya udah sini gue storyin. Aduh terima kasih ya, kayak gitu kan sama-sama enak kan. bener. Maksudnya kayak sama-sama enak gitu. Dan pun kalau misalnya gue merasa nih barang lu tuh bagus, dia jual makanan, barang lu enak, next time gue bakal beli lagi dan gue pasti storyin kok. Kayak yang Dengan beli pun ya kan. iya, kayak misalnya nih produk-produknya Vidya kan. Gue merasa gue cocok dengan produk skincare-nya dan aksesorisnya. Gak perlu dia bilang storyin ya. Gue pasti storyin gitu. Kayak gitu. Jadi kayak yang kadang ada tuh yang dikasih hati tuh dikasih hati minta dada montok ada.
Itu juga tadi yang gue notice ada satu kata-kata, kalau misalnya padahal kita di influencer ini aja cuma segini, kok ya nggak di situ aja, tetap di situ aja, jangan minta-minta kita gitu nggak sih? Ya maksud gue Kadang-kadang kayak banding-bandingin tapi itu nggak iya, pantas. bukan gue sih lebih ke yang lu harusnya do research dulu lah, kayak yang ini engagementnya berapa dibandingin kayak gitu-gitu, ngerti nggak sih? Do research gitu ya. Nggak bisa disamaratain, Iya. itu mah emang modalnya aja segitu Iya, gitu. iya. Dan gue mah kalau sama teman sendiri mah jangankan gue promosiin, gue kalau beli aja gue bukannya sombong ya, maksudnya kayak gue lebihin karena gue serespect itu sama orang gitu. Tapi karena gue merasa Instagram ini tuh kerjaan gue, dan gue adalah orang yang sangat profesional lah, maksudnya kayak pokoknya dalam pekerjaan apapun yang gue lakukan, misalnya campaign segala macam, gue tuh profesional gitu, dan gue berharap orang itu ke gue juga do it professionally. Jadi kayak karena Instagram ini kerjaan aku, ya lu harusnya secara profesional juga ke aku gitu. Mungkin kayak dia nggak paham juga kalau Iya. ya apalagi cuma mungkin beda online shop sama brand kan pastinya. Ya justru itu yang kayak gue bilang, orang-orang tuh nggak kayak merasa orang cuma posting story doang, orang cuma bikin video doang, dan mereka merasa kayak misalnya 1 juta itu, ini gue kasih 1 juta, gede loh ini. Gue sih bukan merasa bukan bilang 1 juta itu kecil, tapi gue lebih ke value diriku itu jauh dari segitu. Iya. Karena perjuanganku itu sampai ke titik ini itu lebih dari 1 juta rupiah. Betul. Tapi mungkin buat orang lain nih, misalnya yang baru merintis 1 tahun, 2 tahun, followersnya masih 20.000 dan dia sampai sekarang masih merintis, 1 juta itu uang yang gede buat dia. Bisa jadi kan. Benar. Sementara gue yang udah 6 tahun, yang udah berdarah-darah, 1 juta rupiah itu ya bagi gue tetap gede, tapi nilai diri gue tuh lebih dari itu. Udah 6 tahun, Iya woy, gitu. beda woy. Ya jadi gitu, maksudnya itu yang mereka nggak bisa hargai di situ kadang-kadang orang kayak gitu. Terus juga tadi kan kalau kita singgung langsung kontak manajer atau manajemen kita aja, terus mereka langsung kayak Lu mager. iya, maksud kayak aduh Nggak bisa usah sama lu lah. aja ya. Iya, nggak bisa sama lu aja ya. Biasanya kan Biar gitu, langsung. mager, iya. Padahal minta gratis. Karena kalau sama kita pasti gratis. Makanya sekarang kayak kalau ada orang-orang yang gak gue kenal, misalnya orang-orang yang gue kenal mau promosiin, gue langsung bilang gitu. Wah, nggak bisa soalnya ini udah ditentukan manajer gue. Kayak langsung Terus aja. nanti kita dibilangnya sombong, padahal memang. Gue sombong, kenapa? Gue centang biru, mau apa lo? Terus kalau menurut gue ya, selain dari itu semua ya memang pasti kita harus atur, harus ukur gitu-gitu ya. Balik lagi kalau misalnya memang even mau temen atau mau nggak kenal pun, lihat cara approach-nya nggak sih? Maksudnya kalau memang mereka tuh belum tentu punya budget, memang nggak semua, mungkin kayak kadang-kadang bahkan ada yang nggak perlu kita posting tapi dia butuh produknya foto sama kita buat diposting di Instagram mereka aja, mereka kadang-kadang terima gitu. Tapi kan balik lagi cara menghampiri kita, cara approach kita kayak gini tuh, deh, gue kan jualan ya, jualan sambal ya. Gue sebelum jualan sambal tuh gue tuh suka ngendorsein teman-teman gue, tapi gue approach-nya tuh kayak yang bukan kayak postingin dong, storyin, enggak. Gue kayak yang boleh nggak gue kirimin. Gue tuh dalam hati kayak gue kirimin aja nih, gue pengen lu nyobain buat feedback ke gue. Lu mau posting ke story boleh, nggak posting nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya lu posting, gue mau tuh lu lakukan tuh secara tulus karena berarti karena gue suka nih dengan sambalnya Gerald gitu, makanya gue posting. Tapi kayak kalau lu merasa lu nggak suka dan lu nggak mau posting, menurut gue is fine. Tapi gue cuma perlu feedback lu nih, apa nih yang lu nggak suka gitu. Bahkan ya kayak beberapa, makanya itu cara mereka nawarin kita atau bahkan kenalan. Makanya dari nggak kenal pun kadang-kadang kita bisa kayak gitu, gara-gara ya mereka aja belum tentu mengharapkan apa-apa. Kalau memang nggak suka pun bahkan bisa diretur, bisa dibalikan uang atau segala macam kan. Jadi impresi awal itu buat ngomong itu menurut gue penting banget. Iya. Dulu gue pernah ada memang baju sih, terus gue lupa sih dia apa, kalau nggak salah memang kegunaannya tuh untuk mungkin slimming lah ya, kayak sejenis korsetan gitu. Memang gak muat gitu loh, dan itu udah cuma satu ukuran dan memang gak muat gimana pun caranya. Kalau misalnya gue paksa takutnya rusak, terus bilang, masa nggak bisa sih yang gendut banget aja bisa loh, padahal gue nggak gendut banget gitu. Tapi kayak
Ya terus gimana? Maksudnya memang Nggak bisa dipakai. saya willingly kirim balik, nggak perlu tanggung ongkir, bahkan biar gue yang rugi, gue balikin fee-nya juga loh, malah buang waktu gue loh. Tapi memang nggak bisa, sudah dicoba pun nggak bisa gitu. Tapi maksa gitu namanya kan kayak cara-cara yang kayak gitu tuh, aduh dikurang-kurangin gitu. Kan kalau misalnya sesungguhnya nih, kalau ngomongnya baik-baik, bilang to the point gitu, kalau memang nggak ada budgetnya, tapi kita baru mulai banget nih Kak, tapi jangan baru mulai banget tapi followers dia lebih banyak dari saya online shopnya kan, kira-kira lah ya. Tapi intinya kayak masih merintis, masih baru mulai, kita memang cuma bisanya, sanggupnya ngasihnya barang doang, mungkin karena value barangnya juga besar gitu kan, itu kan kita agak enak ya. Tapi ini enggak gitu, kayak endorsein dong. Dan mungkin kalau kalian ingat-ingat, pasti mengingat pengalaman ini ya. Justru yang approach-nya lebih bagus, justru yang nggak mengaku sebagai teman. Iya. Iya sih pasti. Iya kan, kayak misalnya gue juga pernah kayak dikirimin sama followers gue nih, dia buka usaha bolu gitu. Kak, aku mau kirim dong buat kakak makan aja, ada yang kayak gitu. Nggak usah di-post, nggak apa-apa. Kayak aku cuma pengen tahu dari kakak kayak gimana yang lu bilang loh, kayak ngecek sambal. Oh karena enak, oh dengan senang hati gue promoin karena emang enak. Kan kita juga mau, memang tujuan kita sharing kan sebenarnya memang pastinya pekerjaan kita dan semata-mata pasti uang dong ya. Tapi kan balik lagi kita juga mau kasih tahu ke followers kita sesuatu yang memang patut dibagikan gitu loh. Kalau kita bilang enak ya dibagikan. Bahkan yang kayak kita beli pun gak usah dari online shop, dari marketplace pun kita memang suka sharing gitu kan. Memang kalau kita suka nih misalnya tempat bagus juga kita pasti sharing gitu. Yang biasa-biasa aja ya, namanya juga tugas kita mungkin yang followersnya ada lebih gitu kan. Tapi ya kalau yang maksa atau minta, apalagi nih konten gue kan horor, sangat berbanding terbalik dengan kalian. Gerald kan masak, chef nih. Jadi kalau Ence bagus. jadi kalau dikirim makanan, review menurut gue itu udah yang wajar banget kan. Lu sering banget dapet cemilan dan lain sebagainya. Taste gue lumayan. Gue konten horor. Iya. Jadi kadang lu dapet ini apa sih yang lagi viral, dessert box melati kan. Dessert box ke Kamboja. Nah, gue jadi ada rasa nggak, gue ada rasa nggak enak ketika ada orang yang benar-benar pengen ngirim makanan dan pengen endorse. Jadi takut, bukan nggak ngefek sih. Buat apa juga pendapat lu ya kan? Buat apa pendapat gue juga nggak tahu cara reviewnya. Lu kalau ngelihat gue dapat makanan minuman, enak udah. Karena gue nggak bisa nilai, gue cuma bisa bilang enak sama enggak. Oleh karena itu gue bisa kalau ada makanan yang datang, itu tuh gue dengan senang hati, yuk kalau lu emang approach-nya benar, sopan, baik, nggak apa-apa, kirim aja, gue promoin dengan senang hati. Dan kadang tuh mereka berekspektasinya ketika barang tuh kita yang endorsein, barang ini bakal laku banget. Padahal sebenarnya balik lagi ke barang lu tuh apa gitu. Gitu sih. Kita juga jujur aja, apalagi mungkin makanan atau misalnya sesuatu yang kita coba dulu ya, kita kan pasti harus pakai kata-kata pemanis nih. Misalnya mungkin kurang pun paling kita cuma bisa bilang, aku sih prefernya ini, itu nggak sih? Atau lu tipe yang jujur bilang nggak enak? Makanya gue tuh ngambil barang-barang tuh yang punya teman-teman gue aja gitu. Jadi kayak yang kalau gue jujur mereka nggak bakal tersinggung. Karena kalau menurut gue ketika lu dibayar, lu punya beban sih. Iya. Ketika dibayar lu ada beban. Ketika lu dibayar lu punya beban. Makanya gue kayak misalnya kayak Vidya, gue Vidya lagi ya, karena gue paling sering ini punya Vidya. Kayak Vidya nih, dia ngasih gue kayak kemarin face mist gitu kan. Gue cobain dulu di muka gue, berefek atau enggak. Ketika gue merasa itu berefek, baru gue bilangin gitu. Banyak gue lihat close friend-nya selebgram nih, kayak yang dia di endorse obat muka gitu, kayak yang sebelum dia di endorse, dia kayak close friend gitu, kayak yang aduh gue dikirimin gini, gimana ya, gue takut pakainya nanti jerawatan. Tiba-tiba pas besoknya gue lihat kayak yang ini favorit aku banget. Sebelum cuci muka aku pakai ini, kata gue. Aku udah rutin pakai ini lama banget. Iya, jujur maksud gue kayak yang gue tuh nggak mau kayak gitu. Gue tuh mau cobain dulu, gue pakai dulu, baru gue mau kasih tahu ke orang-orang. Dan itu gak bisa dilakukan ketika lu dibayar. Sampai ada yang gini, Ger. Lu pasti lihat yang gitu ya? Lu pasti lihat yang gitu ya? Gue lihat yang ini, dan gue tahu Cele juga pernah di endorse sama produk ini. Tapi Cele beneran make. Cele bawa ke Thailand. Oh, lu masuk company juga? Iya. Oh enggak, itu beneran bagus. Iya, Cele banyak banget yang kayak gitu, gue tau. Cele bawa ke Thailand dan emang beneran wangi. Coba aja Phil, dia bawa beberapa botol, emang seniat itu karena dibayar kan. Padahal mereka bawa sabun, saya kasih. Iya, dia bawa ke Thailand di koper, dipakai. Lu mau pakai aja gitu kan. Terus gue liat di close friend, aduh ngerepotin aja orang, gua nggak pakai, dikeruk ke mangkok. Terus dibilang,
pas akhirnya di besoknya aku udah pakai habis loh ini aku Gila, buka lagi. sumpah. Tapi menurut gua tuh kayak gimana ya, misalnya iya pun harusnya nggak perlu di-share, even di close friend nggak Iya sih? maksud gua kalaupun Kan jadi kita yang di kalaupun close friend iya kayak, iya maksud gua itu kalaupun iya kayaknya itu hal yang nggak perlu di share. bener, kayaknya kadang-kadang orang tuh terlalu over ya. Ya, kalau gue sih merasa ya udah nggak masalah aja selama cuma menurut gue ya itu jahat aja gitu. Bener. Kalau gue sih merasa ya nggak masalah lu mau share itu Bener di nggak close friend. masalah Cuman menurut gue itu kan tanggung jawab lu sebagai seorang influencer gitu. Masa lu mau masa di lu aja nggak cocok, lu mau follower lu pakai Iya. itu. Makanya kalau gue nih kayak skincarean gitu, gue pakai dulu. Kalau misalnya di gue cocok, di lu nggak cocok, at least orang di gue cocok gitu, Iya. iya Bener, kan? ya itu bukan makanya bukan harus karena expect bukan laku kayak lah. gue nggak pakai tiba-tiba gue bilang, wah ini bagus banget, wah ini aku pakai ini muka aku glowing karena pakai enggak gue. Nah, sama yang tadi gue bilang, kalau pemanis-pemanis itu kan ya gimana ya? Permainan memang- kata-kata memang bukan ya, kita memberitahu kayak kita review tuh ya secukupnya, seukuran kita lah kan. Tapi nggak bisa expect banget setelah kita promote mungkin story-nya cuma 4, udah paling banyak tuh ya 4, tiba-tiba expect orderannya 100 kan ya nggak bisa kan. Ya kira-kira lah. Terus juga kan mungkin nggak semua orang butuh itu. Jadi ya dibatasi ekspektasi. Menurut gue kayak yang ketika lu mengendorse selebgram itu, lu nggak bisa berekspek jualan gue bakal jadi 10 juta orderan, Bombastis enggak. ya kan? Tapi lu itu dapat recognition dari orang-orang gitu, kayak misalnya brandnya ternotis. iya kayak wah ada kan biasa yang nge-screenshot dulu, oh nanti dah kapan-kapan Bener. kalau misalnya gue Gua pengen gitu. ini gini. Bukan berarti Langsung lu beli. iya setidaknya orang ekspektasi tahu lu. dulu Bener. udah ngebantu brand awareness dari produk Iya, itu sendiri. iya, ada yang namanya brand apa sih itu Awareness. lu bilang? Nah, itu dia. Gitu. Jadi ya Awimba. brand awim bawah. Ya kayak gitu sih menurut gue. Jadi kayak nggak bisa lu berekspektasi langsung laku gitu. Jadi ya pasti ada batasnya lah, sama ya harus diperhatikan cara-caranya, mau kenal ataupun tidak kenal. Kalau kenal seharusnya lebih sopan lagi dan lebih pantas lagi lah ya. Iya. Kan masa justru kalau kita nih sekarang mau ngomongin nggak tahu ya siapa temennya ini atau itu, masa mau sih jadi kayak bahan omongan kita. Tapi kemarin dia ngasih gue tapi masa kayak gini doang gitu kan. Jadi bukan jadi bahan pembicaraan sih, jadi tidak enak. Jadi bersikaplah yang sewajarnya dan yang Iya. baik lah ya. Gue emang kalau misalnya gue suka jangankan 4, 8 juga gue story biasanya pokoknya sampai iya, full sampai titik-titik sampai juga bisa. sampai gue merasa gue tuh udah pengen nyampein apa yang gue sampein, Bener, gue iya, storyin nggak usah gitu. dihitung. gue pernah ada gue yang nanya. nggak ngitungin gitu, dan nggak harus teman gue. Misalnya nih pernah juga kayak follower gue mau ngirimin gue makanan, kirim aja gitu. Tapi gue nggak bisa berekspek kayak pertama lu jangan expect gue bakal bilang ini enak banget ya, gue harus cobain dulu gitu. Setuju. Gitu. Jadi kayak pokoknya apapun yang gue endorse di sosial media itu semuanya sudah gue cobain. Dan waktu kemarin tuh pandemic juga gue sempet kan open free endorsement untuk story dan semua food, karena kan memang waktu itu juga lagi gencar-gencarnya semua bantu karena semua tempat makan kan tutup, Iya. jadi cuma bisa delivery. Pantes dong gue membantu. Sampai harus bangun catok poni, dulu masih ponian, catok poni hanya untuk nge-review gitu. Padahal gue makannya tuh biasanya mungkin baru malam kan. Dengan effort gue yang menurut gue ya lumayan. Terus juga makanannya kayak gini-gini, tapi kayak cek kapan di post jadinya. Kayak baru nyampe, saya baru juga buka mata nih, baru Udah dibantu masih memberi tekanan. Udah dikasih free juga Iya. ya kan, kayak baru melek nih, makanannya belum masuk mulut. Dan gue juga jadi Belum cakep terinspirasi sama lu karena lu ngepost kan, bantu-bantu lah lu bilang gitu kan. Akhirnya gue yang konten horor gue ikutan ngepost juga. Yuk siapa yang mau? Gitu. Bahkan kayak dulu semua promote doang yang cuma banner mereka, karena ada yang di daerah-daerah kan, belum tentu ngefek juga, padahal saya di sini-sini doang, tapi dia entah di Sulawesi lah, di Bali lah, tapi tetap minta post ya, bantulah, mungkin ternotis. Iya, misalnya orang sambil ke Bali atau apa gitu ya. Ya, all the things we do masih aja. Ya, namanya juga kehidupan. Waduh.